Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin para jamaah rahimakumullah, mari kita mulai taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah limpahkan rahmat dan ampunan buat mereka dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Kita juga berdoa kepada Allah semoga kita semua selalu dipelihara kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita, baik yang hadir di masjid ini maupun yang ikut pengajian melalui Zoom atau melalui di rumahnya masing-masing. Semoga apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kita masih berbicara terkait dengan menata hati. Di mana kalau ada orang yang sudah terbiasa melakukan amal-amal kebajikan, kemudian di suatu saat dia tidak mampu melakukan kebajikan itu atau kebaikan itu karena ada sebab hal yang dapat menghalanginya. Maka sekalipun ketika itu dia tidak melakukan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala penuh seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Contoh misalnya, kalau orang yang sudah terbiasa setiap waktu datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah setiap waktu. Akan tetapi suatu saat mungkin ada hal yang dapat menghalangi dia datang ke masjid. Imma karena sakit atau imma karena ada sebab-sebab yang lain. Maka sekalipun dia tidak datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, dia tetap mendapatkan pahala penuh seperti orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kalau ada orang yang baru niat, baru kepengen, bahasa Betawinya, saya baru kepengen melaksanakan sholat berjamaah, baru kepengen saja, baru ada niat. Tetapi ketika dia sudah punya keinginan, kemudian ada hal yang menghalanginya sehingga dia tidak mampu melakukan hal itu, maka orang tersebut tetap mendapatkan pahala dari pahala niat, bukan pahala amal. Jadi pahala niatnya, jadi dia sudah mendapatkan pahala dari niat, dari apa yang dia niatkan. Hal ini didasarkan hadis dari An Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Hadis dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala. Ini Jabir adalah salah seorang sahabat yang paling terakhir meninggal di Madinah. Beliau ini umurnya lebih dari 90 tahun ya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dulu kami menyertai atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan.
Ada yang menyebutkan peperangannya perang Tabuk. Faqala, lalu Rasul mengatakan, inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu. Kata Rasulullah, sesungguhnya di Madinah itu banyak orang-orang yang gak ikut perang bersama kita, kata dia. Di mana masirtum masiron, tidaklah kalian menempuh satu perjalanan. Wala qata'tum wadiyan, dan juga kalian tidak menyeberangi satu lembah. Illa kanu ma'akum, melainkan mereka yang tidak ikut bersama kalian berjalan menuju satu peperangan atau melewati atau menyeberangi satu lembah, mereka tidak ikut bersama kalian. Kenapa? Habasahumul marad. Karena mereka sedang sakit. Karena mereka sedang sakit sehingga mereka tidak ikut bersama kalian. Padahal mereka kepengen sekali bersama kalian menempuh perjalanan jauh menuju tempat peperangan, melewati lembah, gunung dan lain sebagainya. Pengen sekali mereka. Cuman karena mereka sakit, mereka tidak mampu ikut bersama kalian. Lalu kata Rasul, wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri. Maka mereka yang tidak ikut bersama kalian itu pun mendapatkan pahala yang sama sebagaimana yang kalian dapatkan. Jadi ini pentingnya membiasakan diri dalam melakukan amal-amal kebajikan. Kalau kita sudah membiasakan diri dalam melakukan amal-amal kebajikan, walaupun ketika itu kita tidak mampu melakukan amal itu, karena ada sebab, ada hal yang dapat menghalangi kita untuk melakukan itu, maka kita tetap mendapatkan pahala yang sama sebagaimana kita melakukan amalan-amalan itu. Jadi penting sekali pembiasaan diri sholat berjamaah di masjid. Apalagi sholat berjamaah di masjid, satu langkah saja Allah catat satu kebaikan, Allah angkat satu derajat, Allah hapus dosa-dosa kita. Kalau kita sholat di rumah, pahalanya cuma satu. Tapi kalau sholat di masjid, pahalanya 27. Jalannya dihitung pahala, diangkat satu kebaikan. Diberikan satu kebaikan, diangkat satu derajat, digugurkan dosa-dosa kita. Begitu masuk masjid, kita membaca doa. Begitu masuk ke masjid, kita melaksanakan salat tahiyatul masjid. Banyak sekali fadilah dan keutamaan yang kita lakukan ketika kita salat berjamaah di masjid. Tetapi bisa jadi suatu saat ada hal yang dapat menyebabkan kita tidak mampu datang ke masjid. Imma karena sakit atau mungkin karena dalam kondisi yang kita tidak mungkin datang ke masjid, maka sekalipun kita tidak mampu melakukannya, kita tetap sudah mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana kita melaksanakan sholat di masjid. Illa syarikukum fil ajri, kata Rasul. Jadi kalian itu teman-teman kalian yang tidak ikut bersama kalian, tetapi mereka mendapatkan pahala sebagaimana yang kalian dapatkan juga. Rawahu Muslim. Wa rawahul Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala, yang diriwayatkan dari Bukhari dari Anas, semoga Allah meridainya, dia berkata, raja'na min ghazwati Tabukin. Raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ketika pulang dari peperangan Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ketika itu Nabi bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya banyak orang-orang yang ada di belakang kita, yang tertinggal di Madinah. Ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana. Tidaklah kita menyeberangi atau mengikuti atau berjalan satu jalanan, dan juga tidak menyeberangi satu lembah, melainkan mereka sesungguhnya bersama kita. Jadi walaupun mereka tidak ikut bersama kita menyeberangi lembah,
menyusuri jalan, tetapi mereka sesungguhnya bersama kita. Artinya mereka sama-sama mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan amalan-amalan itu. Kenapa demikian? Mereka tidak ikut. Habasahumul uzru, karena mereka tertahan oleh sebab adanya halangan. Jadi pelajaran dari hadis ini betapa pentingnya kita melazimkan dan membiasakan amal-amal kebajikan, walaupun amal-amal itu sedikit. Karena dikatakan qalilun daimun khairun minal kasiril munqati. Sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus, maka itu lebih baik daripada melakukan yang banyak kemudian terhenti. Kita melakukan sholat malam, setiap malam mungkin hanya 3 rakaat. Terus rutin kita lakukan. Itu lebih baik daripada kita pernah melakukan 11 rakaat, tiba-tiba terhenti, enggak rutin. Yang 3 rakaat rutin, ini masih lebih baik 3 rakaat rutin daripada banyak kemudian tidak rutin. Ya. Kenapa? Karena ini terkait dengan pembiasaan. Ya. Melazimkan pembiasaan amalan-amalan yang kita lakukan secara rutinitas. Ya. Oleh karena itu niat dalam hati ini perlu kita canangkan. Ya. Pertama pembiasaan, yang kedua punya niat-niat yang baik. Kalau misalnya ada orang belum haji, dia pengen sekali ibadah haji, sudah diniatkan. Bagaimana bukti kepengennya itu? Setiap kali sholat, setelah sholat dia berdoa, ya Allah, Allahumma rizukni ziyarata baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepada saya untuk bisa berziarah ila baitikal muharram, ke rumahmu yang suci. Ya. Maksudnya bisa pergi haji misalnya. Dia berdoa terus. Tapi dia sampai akhir hayatnya tidak mampu menunaikan ibadah haji, maka dia sudah dapat pahala. Ya. Bahkan bisa jadi pahala penuh. Ya, kenapa? Karena sudah niat. Apalagi kalau sudah store, ditunda-tunda karena corona misalnya, tiba-tiba meninggal dunia, ya dia tetap sudah dianggap oleh Allah orang yang sudah menunaikan ibadah haji karena sudah store. Tapi kalau cuma baru kepengen, ya, angan-angan gitu kan, saya kalau punya duit nih kata dia, saya mau store ibadah haji. Ya. Kapan saya punya uang? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakan buat saya pintu rezeki yang luas ya Allah, anugerah kepada saya rezeki yang banyak, yang berkah ya Allah. Tiba-tiba dapat dapat hadiah, entah dari pekerjaan atau apa gitu, misalnya dikasih uang 100 juta. Wah, alhamdulillah kata dia. Emang saya pengen banget lihat ibadah haji. Ya. Sore harinya dia mestor, nanti saya mestor ibadah haji. Oh, DP buat ibadah haji. Lalu tiba-tiba pagi harinya ada tetangga yang nawarin jual rumah kontrakan, 1 pintu cuma 100 juta. Ini kira-kira kalau kita punya duit begitu tuh, kita masih muda, terus mau daftar haji, paginya ada yang nawarin rumah kontrakan murah, 100 juta di rumah. Satu rumah, 1 pintu misalnya 100 juta. Pas itu. Kira-kira kita buat kontrakan, beli kontrakan apa daftar haji itu kira-kira? Dia mikir begini, ya kita masih muda ya katanya. Dia diskusi sama istri, pura-pura diskusi sama istri. Ya. Bagaimana ini kalau kita beli kontrakan dulu kali ya? Soalnya ini kalau kita gak beli, ini kita rugi. Kenapa? Karena ini kontrakan kalau kita beli minggu depan kita jual, ini untungnya sudah berlipat-lipat. Kata dia begitu. Sudah berlipat-lipat ini untungnya kalau kita beli sekarang nih. Kalau haji kan mungkin ya kali-kali aja masih ada rezeki lain kata dia. Bagaimana kalau kita tunda? Sepakat kata istrinya. Dibelilah kontrakan. Beli kontrakan, pagi hari dibayar,
beli kontrakan, tiba-tiba sore harinya meninggal dunia. Ini kira-kira orang sudah tercatat ibadah haji apa dihapus? Kira-kira tuh. Daftar haji dihapus atau masih ada kira-kira? Ini kan godaan dunia, ya. Yang kadang-kadang kita ukurannya pakai pikiran kita, bukan berdasarkan petunjuk Allah. Ya. Kenapa? Karena di situ ada syahwat. Nah, disinilah hati sangat berperan dalam menata hati kita ini. Maka kita harus terbangun dalam diri kita ini punya niat-niat yang baik. Karena kalau kita sudah punya niat yang baik, sekalipun kita tidak melakukan amal kebajikan itu, kita sudah diberikan pahala dari apa yang kita niatkan. Tapi kalau kita sudah terbiasa melakukan kebaikan itu, kemudian kita tidak mampu melakukannya, maka kita tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Mungkin model-model kita ini udah tua gitu, kadang-kadang mau berangkat ke masjid, perut mules gitu. Kamar mandi dulu, padahal sudah azan, kita mau cepet-cepet, perut mules. Akhirnya di kamar mandi ternyata butuh waktu lama sampai orang selesai sholat jamaah, kita belum berangkat. Maka ketidakberangkatan kita itu karena disebabkan ada al-marad, ada penyakit yang menghalangi kita. Kita tetap mendapatkan pahala yang sempurna, pahala jamaah yang sempurna. Ini kita lihat dari konteks hadis ini. Maka hadis ini disimpulkan oleh mu'alif kitab, man habasahul uzru anil jihad kana lahu ajrul mujahidina idza sahhat niyatuhu wa qasduhu fil ragbati fil jihad. Jadi barang siapa yang tertahan dari berangkat untuk berjihad karena uzur, karena ada hal yang menghalangi, uzur syar'i, uzur yang dibenarkan oleh syariat, kana lahu ajrul mujahidin, maka baginya pahala seperti orang-orang yang berjihad. Dengan syarat idza sahhat niyatuhu wa qasduhu, apabila niatnya dan tujuannya itu benar. Apa niatnya? Niatnya memang karena benar-benar pengen berjihad, cuman tidak jadi berangkat karena ada uzur, karena ada hal yang menghalanginya. Lan yakhluwa kullu muslimin min mas'uliyatil jihad wa aqallu maratibihi an-niyatu wal qasdu ilaihi. Setiap muslim itu harus tertanam pada dirinya niat pengen jihad. Ya. Jadi setiap muslim dalam dirinya itu harus tertanam ingin berjihad. Ada rasa tanggung jawab untuk berjihad. Walaupun pemahaman jihad ini luas. Ya. Termasuk kita belajar, kita tinggalkan rumah kita datang ke masjid ini, itu adalah bagian dari jihad. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk tujuan mencari ilmu, maka sesungguhnya orang itu sedang berada di jalan Allah. Jihad. Ya. Jadi makanya di dalam hadis yang lain, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna. Para malaikat itu akan merendahkan sayapnya, akan menaungi orang-orang yang sedang belajar dengan sayapnya. Kenapa? Karena para malaikat sangat senang terhadap orang-orang yang sedang mengkaji, duduk di majlis-majlis ilmu. Bahkan di dalam ayat tersebut bukan hanya malaikat yang suka, binatang-binatang, ikan yang ada di lautan, semut yang ada di lubang, itu memohonkan ampun kepada orang yang sedang mencari ilmu. Kenapa? Karena dengan orang itu mempelajari ilmu dan orang itu menjadi alim, maka mereka yang binatang-binatang itu mendapatkan kemaslahatan, mendapatkan kebaikan. Nah, kita kadang bingung, apa ini hubungannya? Korelasinya apa? Kok para binatang ini mendoakan orang yang mengajar atau orang yang belajar, ya, yang orang-orang yang sedang mencari ilmu? Apa korelasinya?
Dia mengatakan bahwa dengan orang itu belajar ilmu, maka kami mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kami mendapat kemaslahatan. Kami tidak terzolimi. Contohnya apa? Bisa jadi ada orang yang punya ilmu, kemudian ada lubang dikencingin. Pada dalamnya ada apa? Ada semut misalnya, ada binatang. Itu kan berarti dia zolim. Kenapa dia kencingin? Karena dia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Maka itulah sebagai bentuk kemaslahatan. Maka mereka memohonkan ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang belajar, kepada orang-orang yang mengajar. Karena apa? Karena mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan sebab ilmu tersebut. Nah, maka di sini dikatakan setiap seorang muslim itu harus tertanam dalam dirinya itu ruhul jihad. Semangat untuk berjuang, semangat untuk berjihad. Minimal itu ada niat. Niat dalam hati. Ya. Walaupun mungkin dia belum bisa melakukannya, tapi sudah ada niat dalam hati. Kalau kita sudah niat dalam hati, maka Allah mencatatnya. Kita ini orang yang cinta kepada jihad. Hadis berikutnya adalah, hadis berikutnya ini, kalau kita sudah melakukan kebajikan dan kita sudah niatkan itu sebagai kebajikan, kita nggak usah berseuzon pikirin buat apa, nanti jangan-jangan saya berikan ini kayaknya nggak di storyin misalnya ada orang mengkoleksi atau memunguti infak sodakoh buat masjid atau buat yang lain. Lalu kemudian orang yang sudah bersedekah itu jangan pikir macam-macam. Jangan apalagi berseuzon berburuk sangka kepada orang yang mengumpulkan dana itu. Pokoknya apa yang dia sudah keluarkan, dia sudah niatkan, walaupun gak sampai, pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita gak usah pusing-pusing. Ini kadang-kadang kita memusikkan diri sendiri. Karena memusikkan diri sendiri akhirnya jadi seuzon. Bukan malah dapat pahala, malah mendapat dosa. Karena seuzon itu bukan hanya dengan perkataan. Dengan hati pun itu bisa menjadi seuzon. Ya. Orang ada dia ungkapkan atau hanya dengan hati, itu juga seuzon juga. Ya. Nah itu termasuk dalam bentuk gibah dengan hati, yaitu seuzon. Ya. Nah di sini disebutkan wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid ibnul Ahnas radhiyallahu anhum. Dari Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin al-Ahnas, semoga Allah meridai mereka, wa huwa wa abuhu wa jadu sahabiyun. Diterangkan bahwa dia yakni Abu Yazid, terus Ma'an bin Yazid bin Ahnas, dia bapaknya dan kakeknya semua adalah para sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah dan dia beriman kepadanya dan sampai wafat dia beriman. Itu sahabat. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang beriman kepada Rasulullah, dia hidup semasa Rasulullah, tapi dia tidak berjumpa dengan Rasul, itu bukan sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, dia berjumpa dengan Rasulullah dan beriman kepadanya, dan sampai akhir hayatnya dia beriman, maka itulah yang disebut dengan sahabat. Tapi kalau ada orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tapi dia beriman, maka dia bukan sahabat. Misalnya kayak dikenal dengan siapa itu, Uwais Al-Qarni misalnya. Uwais Al-Qarni itu hidup pada masa Rasulullah, ya. Tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Pas ketika beliau datang ke rumah Rasul, Rasul lagi pas nggak ada, nggak pernah berjumpa, maka dia tidak disebut sebagai sahabat. Ya. Atau ada orang yang hidup semasa Rasul dan beriman kepada Rasulullah, masuk sebagai muslim, tapi kemudian dia setelah itu murtad. Nah, itu juga bukan sahabat. Ya. Kan kita tahu misalnya peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasul turun dari perjalanan menuju Mi'raj dan berjumpai masyarakat ketika itu, dia sampaikan apa yang beliau baru saja alami itu.
itu ada orang yang tadinya mukmin kemudian juga keluar. Ada orang yang tadi kafir semakin kafir. Ya. Ada orang mukmin semakin kuat keimanannya. Ya. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang cerita yang disampaikan oleh temanmu? Katanya dia dari sini, dari Mekah menuju Palestina langsung ke langit, hanya berapa jam saja. Menurut kamu bagaimana? Kata Abu Bakar, selama yang menyampaikan itu Rasulullah, lebih dari itu saya percaya. Maka ketika itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Nah ini dia Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas ini, dia ayahnya dan juga kakeknya semuanya adalah sahabat. Berarti mereka berjumpa dengan Rasulullah dan beriman kepadanya, serta sampai akhir hayatnya mereka adalah orang-orang mukmin. Qala, dia mengatakan, kana abi, adalah ayahku yang bernama Yazid, akhraja dananiro, dia mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu biha, yang dia ingin sedekahkan dinar-dinar itu. Jadi ayahnya mengeluarkan duit beberapa dinar untuk disedekahkan. Fawada'aha inda rajulin fil masjid, lalu beberapa dinar yang dia sedekahkan itu diletakkan di masjid, di sisi seseorang, dekat orang yang dimana letaknya itu di dalam masjid. Tujuannya ingin memberikan sedekah kepada seseorang di masjid. Paji itu, nah kata Abi Yazid ini, ya, dia mengatakan, Paji itu, maka aku datang ketika itu, fa akhaztuha, lalu aku ambil, ya, aku ambil sedekah dari orang tuaku itu beberapa dinar. Jadi artinya ketika ayahnya mengeluarkan sedekah di masjid yang tujuannya disedekahkan buat orang lain, tiba-tiba yang ngambil adalah anaknya. Ya. Paji itu fa akhaztuha, aku datang ke masjid lalu aku ambil tuh, ya, beberapa dinar dari sedekah orang tua saya. Fa ataituhu biha, lalu aku jumpai, ya, aku jumpai orang tuaku itu dengan uang yang aku ambil sedekah dari orang tua saya. Padahal orang tuanya itu ingin mensedekahkan uang itu bukan untuk anaknya, tapi buat orang lain. Faqala, lalu orang tua mengatakan, wallahi ma iyyaka aratu, demi Allah, kata, ini sedekah bukan buat kamu, kata dia. Saya sedekah buat orang lain, kata dia. Kenapa kamu yang ngambil? Ini orang tuanya marah, ya. Jadi orang tuanya Yazid ini, ya, dia marah, ya. Kenapa marah? Karena sedekah yang diniatkan buat orang lain ternyata yang ngambil adalah anaknya. Karena saking marahnya orang tuanya, fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tuanya marah banget, akhirnya Yazid ini melaporkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau zaman dulu kan kalau kita punya masalah langsung dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, kemudian Rasul bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Ya. Dia mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu apa yang engkau niatkan itu kamu sudah dapatkan. Ya. Tadi Yazid ini kan sedekah, ya. Sedekah atau dia berniat berinfak dan sedekah untuk diberikan kepada fuqara dan masakin yang ada di masjid. Maka apa yang sudah kamu keluarkan, ya sudah, kamu sudah dapat pahala. Kamu sudah mendapatkan pahala dari apa yang kamu niatkan. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Nah, sedangkan si Ma'an ini anaknya, kamu juga berhak untuk mengambil apa yang ada di masjid. Karena Ma'an ini ternyata anaknya orang susah, ya. Jadi bapaknya sedekah sama buat orang lain, tapi ternyata yang ngambil anaknya, ya, yaitu Ma'an, ya. Kata Rasul, walaka ma akhadta, kamu juga punya hak untuk bisa mengambil hal itu, wahai Ma'an, kata dia. Nah, berarti dari hadis ini kita bisa lihat
apa yang kita sudah niatkan, nggak usah kita ungkit-ungkit, udah ada pahalanya. Ya. Kalau kita memberikan sesuatu kepada seorang itu, dia bilang buat kebajikan, kita ini kan kita bantu tuh kebajikan itu. Walaupun mungkin nggak sampai, itu bukan urusan kita. Jadi kita nggak usah merepotkan diri dengan pikiran yang bukan-bukan. Pokoknya apa yang kita sudah niatkan, selesai sudah. Nah, sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita bumbu-bumbui dengan bersuuzon, berburuk sangka terhadap kepada orang yang menerima sedekah kita itu. Ya. Pokoknya laka manawaita, kata Rasul. Bagimu pahala dari apa yang kamu niatkan. Nah, walaupun kita niatkan bukan untuk orang, bukan orang itu, tapi ternyata yang ambil orang lain, ya, maka kata Rasul di sini mengatakan, walaka ma akhadha, kamu juga punya hak dari apa yang kamu ambil, karena kamu juga adalah orang yang memang mustahik, orang yang berhak untuk menerima sedekah itu. Nah, ini kaitannya dengan sedekah sunnah ya. Kalau sedekah wajib kan tidak boleh. Kita tidak boleh bersedekah kepada atau berzakat kepada anak, atau anak berzakat kepada orang tua, nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena anak itu tanggung jawab orang tua, begitu pula orang tua tanggung jawab anak. Jadi tidak boleh kita berzakat kepada orang tua atau berzakat kepada anak. Tapi kalau kaitannya dengan sedekah sunnah itu dibolehkan. Kalau sedekah sunnah, kalau yang wajib itu zakat itu tidak bolehkan. Kalau saudara gimana? Kalau saudara kita boleh berzakat, karena saudara kan kita tidak ada tanggung jawab, tidak ada kewajiban untuk menafkahi saudara kita. Kita boleh berzakat dengan saudara. Tapi kalau orang tua, anak, itu adalah hal yang wajib bagi seorang tua atau anak untuk menafkahi orang tuanya, atau orang tuanya menafkahi anaknya. Nah, yang kedua, apa yang kita sudah niatkan, ya, walaupun akhirnya orang yang kita amanahi itu tidak tepat sasaran, itu bukan urusan kita. Yang penting apa yang kita keluarkan itu sudah kita niatkan karena Allah, maka kita mendapatkan pahala dari apa yang kita niatkan. Tapi kecuali kalau misalnya kita tahu orang ini kalau kita berikan ini enggak sampai sasaran, enggak tepat sasaran. Kita tahu perilaku orang itu, boleh saja kita tidak memberikan sedekah itu melalui orang itu, bisa jadi. Kenapa? Karena kita sudah punya bukti bahwa sedekah-sedekahnya itu tidak sampai kepada apa yang dituju, sehingga tidak mendatangkan kemaslahatan. Makanya dia tidak memberikan kepada orang tertentu, itu boleh-boleh saja. Tujuannya adalah hanya demi kemaslahatan dan kebaikan yang lebih umum. Nah, jadi di sini kesimpulan dari hadis ini, pertama, anna shadaqata tatawu'i yajuzu daf'uha lil furu'. Sesungguhnya sedekah tatawu, sedekah sunnah, boleh diberikan kepada furu'. Furu' itu maksudnya anak. Jadi kalau furu' itu anak, kalau usul orang tua, kakek dan seterusnya itu usul. Kalau kita doain misalnya Al-Fatihah hadiyatan ila ruhi, siapa misalnya bapak kita, wa furu'ihi berarti kakek-kakeknya. Wa usuli kakeknya, wa furu'ihi berarti anak-anaknya. Itu. Jadi furu' itu maksudnya di sini adalah anak-anaknya. Jadi boleh sedekah sunnah itu diberikan kepada furu'. Jadi kalau begitu apapun yang kita berikan kepada anak, kepada istri, ya itu bagian dari sedekah. Ya. Wa amma shadaqatul wajibah yani az-zakat fala yajuzu daf'uha lil furu' wala lil usul. Sedangkan sedekah yang wajib maksudnya zakat itu tidak boleh diberikan kepada anak ataupun kepada orang tua, yaitu kepada usul ataupun kepada furu'. Jawazu tawkil fi tauzi'i shadaqah. Dalam hadis ini juga disimpulkan dibolehkan mewakilkan kepada seseorang untuk melakukan pendistribusian sedekah. Jadi kita tidak langsung kita yang memberikan, tapi kita wakilkan kepada orang lain untuk melakukan pendistribusian sedekah. La uquqa minal abna lil abna fil mukhasamah li ma'rifatil haq. Ini kan kalau
kita lihat dari sisi tata krama, orang tua dilaporkan kepada Rasulullah, ya. Ini kan seakan suul adab. Nah, suul adab itu artinya tidak baik, ya. Adab yang buruk karena orang tua dilaporkan ke pengadilan, ke Rasulullah gitu. Tapi kan tidak dianggap uququl walidain, tidak dianggap berbuat durhaka kepada orang tua, minal abna, yang dilakukan oleh anak, lil aba, kepada orang tuanya, fil mukhosomah, dalam perselisihan, dengan syarat lima rifatil haqqi, dalam rangka untuk mencari hak, mencari kebenaran, ya. Ini dia bingung, yang benar itu orang tua saya atau saya sih? Nah, maka disampaikan kepada Rasulullah. Berbeda dengan apa yang saat itu terjadi, misalnya ibunya hanya lantaran ngambil sesuatu yang remeh-temeh lalu dilaporkan ke polisi, itu yang begitu adalah uququl walidain kalau itu mah. Karena itu bukan dalam rangka untuk mencari yang hak, ya. Kalau ini orang ingin clear, ini sebenarnya boleh nggak sih gitu? Boleh nggak sih? Ya, kan kalau zaman dulu kalau dia punya permasalahan langsung disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Rasul memberikan penjelasan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allah Rasul. Jadi disampaikan kepada Rasul, biar supaya nanti dijelaskan oleh Rasul. Oh, yang benar adalah ini, yang benar adalah ini. Rasul yang menjelaskan. Nah, itu dibolehkan dalam rangka untuk lima rifatil haqqi, untuk mengetahui yang benar itu yang mana, dibolehkan. Berbeda dengan kasus-kasus yang sekarang banyak terjadi, banyak orang tua yang dilaporkan oleh anaknya kalau itu suul adab, ya. Apalagi orang tuanya sudah sangat tua, penyebabnya hanya lantaran orang tuanya itu dianggap mencuri harta milik anaknya. Padahal Rasul mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu sesungguhnya milik orang tua kamu, ya. Jadi kita ini milik orang tua kita, ya. Nah, itu berbeda dengan hal yang seperti ini. Yanalul mutasaddiq al-ajr idza sahat niyatuhu sawa'un waqa'at shadaqatu fi yadin mustahiq amla. Orang yang sudah bersedekah itu dia tetap mendapatkan pahala apabila disertai dengan niat yang benar. Sekalipun bisa jadi sedekahnya itu tidak tidak jatuh atau tidak diterima kepada yang berhak, ya. Jadi orang yang sudah mengeluarkan sedekah itu apabila disertai dengan niat yang benar, dia sudah dapat pahala, sudah selesai. Walaupun bisa jadi sedekahnya itu tidak tepat sasaran, ya, yang disalurkan oleh orang yang diberikan amanah misalnya. Itu bukan urusan dia. Yang penting apa yang dia sudah keluarkan itu, dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hadis, ya. Jadi pertama dalam hadis ini adalah orang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan secara rutin, lalu tiba-tiba dia terhalangi melakukan kebaikan, pun ketika itu dia tidak mampu melakukan kebaikan karena ada uzur, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau ada orang yang hanya baru niat untuk melakukan kebaikan, tetapi dia belum mampu melakukan kebaikan itu, dia dapat pahala dari pahala niatnya. Nah, yang ketiga adalah bahwa orang yang sudah berniat sedekah kepada tempat tertentu, kepada orang tertentu, akan tetapi ternyata tidak tepat sasaran atau tidak sampai kepada apa yang dia tuju, tapi beralih kepada yang lainnya, maka orang yang bersedekah itu dia tetap sudah mendapatkan pahala sekalipun sedekahnya itu tidak sampai kepada ke tangan orang yang berhak menerimanya. Nah, berikutnya adalah, ini agak panjang. Sampai jam berapa kita? Cukup. Baik, kalau begitu nanti kita teruskan. Kalau karena nanti itu ada orang yang sakit, lalu dia sadar mungkin udah mau meninggal dunia, maka dia pengen sedekahin hartanya biar supaya sebagai bekal buat dia. Ya, itu boleh-boleh saja, asalkan sedekahnya itu tidak lebih dari sepertiga. Karena apa? Khawatir jangan-jangan
dalam keadaan sakit tidak sadar, hartanya disedekahkan semua, akhirnya meninggalkan anak dalam keadaan miskin, mengemis, meminta-minta, itu malah nggak bagus. Baik, dua hadis tadi kita sampaikan. Kami silakan kalau ada yang ingin kita diskusikan. Silakan, bapak-bapak atau ibu-ibu kalau ada. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, eh pertanyaan yang pertama ini jawabannya panjang sekali nih. Nanti ada kajian khusus, kajian tentang masalah bid'ah. Tetapi pada intinya ada ulama yang mempersempit makna kullu bid'atin dolalah wa kullu dolan finar. Ada ulama yang memperluas makna itu. Ketika mereka memperluas pun itu ada argumentasi dan ada dalilnya juga. Jadi bukan sekedar memperluas. Karena satu mengatakan semua bid'ah itu sesat. Itu sempit, ya, mempersempit. Semua bid'ah sesat. Pertanyaannya adalah apa bid'ah itu? Bid'ah itu adalah perkara baru yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pemahamannya begitu. Jadi apa saja yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah. Kira-kira begitu pemahaman itu yang mempersempit seperti itu. Sehingga apa saja yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasul itu bid'ah dan dolalah. Tapi ada ulama yang memperluas. Apa memperluasnya? Misalnya dia mengatakan bahwa kullu bid'atin dolalah ini ada kalimat amah yang mukhassas. Ini lafadznya umum, semua. Tapi ditaksis. Ditaksis itu dikhususkan. Ya. Kenapa? Karena ada hadis misalnya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun mislu ajri fa'ilih. Mereka mengungkapkan ini, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Kenapa? Karena pernah juga terjadi Rasul nggak melakukan, tetapi sahabat melakukan. Misalnya Bilal ibnu Rabah, dia melakukan sholat sunnah wudu setiap kali habis wudu. Padahal itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Maka ketika Rasul istirahat, Rasul melihat ini Bilal ibnu Rabah ini ada di surga. Ramalan apa ini yang dilakukan oleh Bilal? Ya. Ternyata Bilal melakukan sholat sunnah wudu setiap kali habis wudu. Padahal itu tidak pernah diajarkan Rasul misalnya. Nah ini juga ini diperluas. Kemudian juga misalnya terkait dengan kalimat kullu, ya. Kalau kullu ini dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi itu terkait dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir ini merusak kapal-kapal, merusak kapal milik seseorang. Ini Nabi Musa terkejut. Kenapa ini kok Nabi Khidir ada kapal yang bagus kok dirusak? Dia mengatakan wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kenapa saya rusak? Ini kalau dia mengatakan itu di belakang ini nih ada raja yang zolim yang mengambil semua kapal-kapal yang ada di laut ini. Ya, kata dia begitu. Maka kemudian dia diungkap begitu, wa kana warahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada raja yang mengambil semua kapal-kapal secara zalim. Kemudian pertanyaannya, apakah benar semua diambil? Ini kapal sudah dirusak, diambil enggak kalau sudah dirusak?
Oh, kata dia tidak. Oh, kalau gitu yang diambil adalah hanya kapal-kapal yang bagus. Tapi kenapa di situ ada kullu? Ya khuzu kulla safinatin gosba. Dia mengambil semua kapal-kapal secara zolim. Ternyata yang dirusak nggak diambil. Tapi kenapa pakai kullu? Seakan-akan di situ ada kalimat yang disembunyikan. Dia mengatakan bahwasanya raja itu mengambil hanya kapal-kapal yang bagus, ya, secara zolim. Nah, maka kalimat kullu bid'atin dolalah itu mengatakan bahwa yang namanya dolalah itu adalah bid'atin mazmumah. Bid'ah yang tercela itulah yang dolalah. Ini diperluas pendapat yang kedua, ya. Jadi ada yang memperluas, ada yang mempersempit pandangan-pandangan seperti ini. Kenapa? Karena nanti misalnya sholat tarawih yang 20 rakaat dan seterusnya. Ini memang kajiannya sangat luas, ya, sangat luas, dan bisa jadi nggak ketemu karena memang pola pikirnya, cara berpikirnya masih beda, ya, nggak akan ketemu, ya. Bagaimana hal yang seperti ini? Sehingga Imam Syafi'i dia membagi, ini Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada dua macam, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Apa nih bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah itu kalau ada dukungan dari nas, dalil. Walaupun dalil tidak secara langsung, tapi ada isyarat-isyarat. Tapi yang dolalah adalah dalil amalan-amalan yang betul-betul bertentangan. Ya, bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, maka itulah yang disebut dengan dolalah. Ini luas, nanti mungkin ada kajian khusus, ya. Karena ini panjang pembahasannya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kita mau sedekah ini, kemana yang kita yang berikan? Kepada ada orang yang rajin sholatnya miskin, ada orang yang miskin tapi nggak rajin sholat, kira-kira gitu ya. Kalau dalam konteks zakat itu disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan buat fuqara masakin. Tidak disebutkan dia rajin ibadah atau tidak. Ya. Kalau dalam konteks zakat, ya. Jadi tidak disebutkan ini orang miskinnya rajin ibadah apa enggak, tetapi selama dia fuqara dan masakin, dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu. Oleh karena itu zakat itu bagusnya diberikan kepada lembaga resmi yang mengelola zakat. Kenapa? Karena zakat itu salah satu tujuannya adalah mewujudkan keadilan. Kalau misalnya begini, kita punya pembantu, lalu kita zakat kepada pembantu kita misalnya. Para pembantu itu banyak, bukan hanya pembantu kita, pembantu yang lain banyak, ada pembantu juga. Tapi kita berzakat, lalu zakatnya kita berikan kepada pembantu karena dia orang fuqara masakin. Sah atau tidak? Sah kalau pertanyaan sah. Tapi tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena pertama zakat itu pembaginya untuk 8 kelompok. Yang kedua pembantu-pembantu yang lain itu nggak dapat bagian. Sehingga bisa jadi ini, padahal bisa jadi yang kerja part lain itu lebih susah, bisa jadi. Nah, itu menyebut tidak adil. Tapi kalau itu diberikan kepada lembaga resmi, nanti dikelola, dan itu diprogramkan buat fuqara masakin, maka bisa jadi itu nanti akhirnya dibagi kepada menyeluruh. Bukan hanya kepada dia, tapi kepada yang lain-lainnya, selama dia memang adalah orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu. Gitu, Bu. Jadi tujuan zakat itu diantaranya seperti itu. Tapi kalau kita berikan kepada orang tertentu, ya kalau pertanyaan sah atau tidak, sah kalau pertanyaan sah. Cuman mungkin kalau bisa dianalogikan misalnya begini. Kita menikah tidak dicatat di KUA, sah atau tidak? Sah kan? Sah, ya, sah. Tapi nanti ada nggak kira-kira dampaknya? Ada dampaknya, misalnya kalau dia punya anak, anaknya nggak bisa bikin akte kelahiran, kira-kira itu dampaknya. Tapi kalau misalnya dia berzakat ke lembaga resmi, maka apa yang dikeluarkan itu menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Itu diantara manfaatnya. Penghasilan kena pajak, ya, sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jadi dia nanti kalau membayar pajak itu bisa jadi tidak sebesar sebagaimana ketika dia belum berzakat. Ya. Di antaranya seperti itu. Atau bisa jadi akhirnya dia
ternyata setelah dihitung jadi nggak kena pajak, bisa jadi begitu. Itu di antara manfaatnya. Nah, oleh karena itu, kenapa orang berzakat dengan lembaga yang resmi itu tujuannya diantaranya, pertama, amil itu adalah orang yang dikukuhkan oleh penguasa, namanya amil. Jadi kalau dia tidak dikukuhkan oleh penguasa berarti dia amilnya dengan tanda kutip secara undang-undang dia dianggap ilegal, ya tidak resmi. Ya. Kenapa? Karena zakat tujuannya adalah mewujudkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Maka kalau diberikan ke lembaga, nanti lembaga itu yang mengelola. Kemudian kita sebagai pokok masakin berhak untuk mengambil hak kita di lembaga tersebut. Gitu, Bu. Yang lain misalnya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian dan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.